Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Strategi Belajar Mengajar Matematika, yaitu Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD, yang telah memberi kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai media pembelajaran matematika. Kami berasal dari kelas 2B, program studi Pendidikan Matematika Institut Pendidikan Indonesia. Anggota kelompok 10 yaitu ada 2 orang. Yang pertama adalah Putri Nur Anggraeni dengan NIM 205140002, dan saya sendiri Siti Duratun Nafisah dengan NIM 205160018. Baik, kita ke pengertian media pembelajaran matematika. Media adalah pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Sedangkan pembelajaran adalah proses terjadinya interaksi antara pendidik dan peserta didik serta sumber belajar dan media yang digunakan dalam upaya terjadinya perubahan pada aspek kognitif, afektif, dan motorik. Oleh karena itu, agar aktivitas pembelajaran bermakna bagi peserta didik, pendidik perlu mengembangkan media pembelajaran yang bervariasi dan menarik bagi peserta didik. Jadi, media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Jadi, kesimpulannya, pengertian media pembelajaran matematika adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi pembelajaran matematika dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar matematika yang kondusif di mana peserta didik dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Baik, kita ke materi selanjutnya, yaitu mengenai landasan media pembelajaran matematika. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran. Antara lain adalah landasan filosofis, psikologi, teknologis, dan juga empiris. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Nah, seorang guru dalam menggunakan media pembelajaran perlu memperhatikan landasan filosofis. Artinya, penggunaan media semestinya didasarkan pada nilai kebenaran yang telah ditemukan dan disepakati banyak orang, baik kebenaran akademik maupun kebenaran sosial. Misalnya, isi materi pelajaran yang disampaikan kepada siswa seharusnya sudah merupakan kebenaran yang teruji secara objektif, radikal, dan juga empiris. Seorang guru perlu mengecek unsur kebenaran materi sebelum disampaikan kepada peserta didik. Proses inilah yang disebut penggunaan landasan filosofis dalam memilih isi dan media pembelajaran. Media yang digunakan oleh guru juga perlu dicek kembali kebenaran dan ketepatannya. Guru yang memilih media belum sesuai dengan materi yang akan disampaikan berarti media tersebut tidak benar, tidak bagus, dan juga tidak indah. Artinya, penggunaan media yang tidak tepat belum mempertimbangkan landasan filosofis. Kemudian, landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Dengan memperhatikan kompleks dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Di samping itu, persepsi peserta didik juga sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Oleh sebab itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Kajian psikologi menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal-hal yang konkret daripada yang abstrak. Hal ini tentu terkait dengan pelajaran matematika yang seringkali memerlukan media pembelajaran untuk membantu memudahkan dan menyederhanakan materi pembelajaran matematika. Landasan yang ketiga yaitu landasan teknologis. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek perancangan, pembuatan, penerapan, pengelolaan, dan penilaian proses dan sumber belajar. Jadi, teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan juga kontrol.
Dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi, dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. Kemudian landasan yang keempat yaitu landasan empiris. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penemuan media pembelajaran dan karakteristik belajar peserta didik akan mendapat keuntungan yang signifikan bila dia belajar menggunakan media yang sesuai karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Misalnya, peserta didik yang memiliki tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Sementara peserta didik yang mempunyai tipe belajar auditif akan lebih suka menggunakan media pembelajaran audio seperti radio, rekaman suara, atau ceramah guru. Akan lebih tepat atau menguntungkan peserta didik dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio visual. Nah, berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya bukan dasar atas kesukaan guru, tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian karakteristik pembelajar, karakteristik materi pelajaran, dan karakteristik media itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi media pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran, media memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Kehadiran media ini tidak saja membantu pendidik dalam menyampaikan materi ajarnya, tetapi memberikan nilai tambah kepada kegiatan pembelajaran. Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu yang pertama ada fungsi atensi. Fungsi atensi berarti media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian peserta didik untuk berkonsentrasi pada pelajaran yang berkaitan dengan makna yang ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. Yang kedua yaitu fungsi afektif, yang berarti media visual dapat terlihat dari kenikmatan peserta didik ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambing akan dapat menggugah emosi dan sikap pembelajar. Kemudian yang ketiga yaitu fungsi kognitif. Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat atau pesan yang terkandung dalam gambar. Kemudian fungsi yang keempat yaitu fungsi kompensatoris, yaitu terlihat dari hasil penelitian bahwa media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu peserta didik yang lemah dalam membaca untuk mereorganisasikan informasi dalam teks dan mengingatnya kembali. Selain itu, fungsi media pembelajaran bagi pengajar yaitu yang pertama memberikan pedoman, arah untuk mencapai tujuan, yang kedua menjelaskan struktur dan urutan pengajaran secara baik, yang ketiga memberikan kerangka sistematis mengajar dengan baik, yang keempat memudahkan kendali pengajar terhadap materi pelajaran, yang kelima membantu kecermatan, ketelitian dalam penyajian materi pelajaran, yang keenam membangkitkan rasa percaya diri seorang pengajar, yang ketujuh meningkatkan kualitas pelajaran. Adapun media fungsi pembelajaran bagi siswa adalah untuk yang pertama meningkatkan motivasi belajar pembelajar, yang kedua memberikan dan meningkatkan variasi belajar pembelajaran, yang ketiga memberikan struktur materi pelajaran dan memudahkan pembelajar untuk belajar, yang keempat memberikan inti informasi pokok-pokok secara sistematik sehingga memudahkan pembelajar untuk belajar. Yang kelima, merangsang pembelajar untuk berfokus pada beranalisis. Yang keenam, menciptakan kondisi dan situasi belajar tanpa tekanan. Dan yang terakhir, pembelajar dapat memahami materi pelajaran dengan sistematis yang disajikan pengajar lewat media pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri media pembelajaran matematika. Gerlach dan Early pada tahun 1971 mengemukakan 3 ciri media yang merupakan petunjuk mengapa media dipergunakan dan apa saja yang dapat dilakukan oleh media yang guru mungkin tidak mampu atau kurang efisien untuk melakukannya. Adapun ciri-ciri media pembelajaran tersebut antara lain, yang pertama ciri fiksatif. Ciri ini menggambarkan kemampuan media merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau objek. Suatu peristiwa atau objek dapat diurut dan disusun kembali dengan media seperti fotografi, videotape, disket komputer, dan film. Suatu objek yang diambil gambarnya atau direkam dengan kamera dapat dengan mudah diproduksi kapan saja diperlukan. Kemudian yang kedua adalah ciri manipulatif.
Ciri manipulatif yaitu di mana suatu kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan pada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar time-lapse recording. Kemudian ciri yang ketiga yaitu ciri distributif, yaitu suatu ciri di mana dimungkinkannya suatu objek yang ditransformasikan melalui ruang dan secara bersamaan kejadian tersebut disajikan kepada sejumlah besar siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif lama mengenai kejadian ini. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis media pembelajaran matematika. Nah, jadi di dalam pembelajaran matematika itu seorang guru semestinya menggunakan alat peraga atau media pembelajaran. Hal ini agar materi yang diberikan kepada siswa itu mudah difahami. Nah, kemudian untuk itu seorang guru harus mengenal jenis-jenis media pembelajaran matematika. Adapun penggolongan jenis-jenis pembelajaran matematika terdiri dari 5 jenis. Untuk yang pertama, ada media tanpa proyeksi 2 dimensi. Artinya, pemakaiannya ini tanpa proyektor dan hanya mempunyai 2 ukuran saja, yaitu panjang dan lebar. Seperti contohnya ada papan tulis. Kemudian untuk jenis yang kedua ada media tanpa proyeksi 3 dimensi. Nah, pemakaiannya juga tanpa proyektor. Namun, hal ini memiliki 3 ukuran, yaitu ada panjang, lebar, dan tinggi, atau dapat dikatakan bervolume. Nah, contohnya itu ada bola, kerucut, kardus. Nah, itu tuh termasuk juga alat peraga atau media pembelajaran. Kemudian untuk jenis yang ketiga ada media audio, di mana media ini hanya memberikan rangsangan nada saja. Pemakaiannya juga tanpa proyektor, tapi ada atau memiliki alat perlengkapan khusus yang bisa memberikan informasi berupa nada atau suara, seperti radio atau tape recorder. Nah, kemudian jenis yang keempat ada media dengan proyeksi. Pemakaiannya menggunakan proyektor, seperti contohnya itu film atau slide. Nah, kemudian untuk yang kelima ada televisi serta video tape recorder. Nah, jadi media yang ini tuh prinsipnya sama dengan audio tape recorder serta radio. Namun perbedaannya, radio itu hanya dengan pemancar nada, sedangkan televisi ini pancarannya berupa nada dan gambar. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kriteria pemilihan media pembelajaran matematika. Nah, kriteria utama dalam pemilihan media pembelajaran matematika adalah ketepatan tujuan pembelajaran. Nah, artinya dalam menentukan media yang akan digunakan, pertimbangannya bahwa media tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang kita inginkan. Nah, beberapa pertimbangan atau hal yang harus diperhatikan dalam memilih media ini antara lain menurut Asnawir 2002 halaman 15-16, di mana yang pertama, media yang dipilih itu harus selaras dan menunjang tujuan pembelajaran matematika yang sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua, aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media tersebut. Jadi sesuai atau tidaknya antara materi dengan media pembelajaran yang kita gunakan itu akan berdampak pada hasil pembelajaran siswa. Kemudian yang ketiga, kondisi audiens atau siswanya itu dari segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dalam memilih media mana yang sesuai dengan kondisi anak. Seperti faktor umur, intelijensi itu perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian yang keempat itu ketersediaan media di sekolah. Nah, atau mungkin bagi guru untuk mendesain sendiri media yang digunakan itu merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan bagi seorang guru. Kemudian untuk yang kelima, media yang dipilih seharusnya dapat menjelaskan apa yang akan disampaikan kepada audiens secara tepat dan berhasil. Dengan kata lain, tujuan yang ditetapkannya itu dapat dicapai secara optimal. Kemudian untuk yang terakhir atau yang keenam, biaya yang akan dikeluarkan dalam pemanfaatan media itu harus seimbang dengan hasil yang akan dicapai. Nah, pemanfaatan media yang sederhana mungkin lebih menguntungkan daripada menggunakan media yang canggih, bila mana hasil yang dicapai tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan.
selanjutnya yaitu mengenai prinsip pemilihan media pembelajaran matematika. Berikut ini beberapa prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran matematika, yaitu untuk yang pertama ada prinsip efektivitas dan efisiensi, di mana dalam konsep pembelajaran, efektivitas itu merupakan keberhasilan pembelajaran yang diukur dari tingkat ketercapaian tujuan setelah pembelajaran selesai. Sedangkan untuk efisiensi itu merupakan tujuan pencapaian pembelajaran dengan menggunakan media, waktu, dan sumber lainnya seminimal mungkin. Kemudian yang kedua ada prinsip cara berpikir siswa. Jadi media pembelajaran matematika itu harus dipilih berdasarkan prinsip cara berpikir siswa. Contohnya, benda konkret itu lebih baik digunakan sebagai media pembelajaran bila dibandingkan dengan media yang lebih abstrak. Yang ketiga ada prinsip interaktivitas media pembelajaran. Jadi, makin interaktif maka makin bagus media pembelajaran itu, karena hal tersebut lebih mendorong siswa untuk lebih terlibat aktif dalam belajar. Kemudian yang keempat, ketersediaan media pembelajaran. Jadi media untuk mencapai tujuan pembelajaran harus sesuai dengan materi pelajaran dan mempunyai interaktivitas yang tinggi. Jadi guru itu harus melihat ketersediaan media yang akan digunakan. Jika media tersebut tidak terdapat di sekolah, maka rencananya itu akan sia-sia dan tujuan itu tidak akan tercapai. Kemudian yang kelima ada prinsip kemampuan guru menggunakan media pembelajaran. Jadi media itu harus sesuai dengan kemampuan guru, baik dari pengayaan maupun penggunaan atau pengoperasian media tersebut. Jadi akan lebih efektif lagi guru jika memiliki sendiri media yang akan digunakan seperti laptop. Kemudian jika materi yang akan disampaikan itu berkaitan dengan pelajaran komputer atau pelajaran lainnya mungkin, dan jika membutuhkan media tersebut maka akan langsung tersedia. Kemudian yang keenam itu ada prinsip alokasi waktu isu. Ketersediaan waktu dalam pembelajaran itu memang sangat krusial. Jadi guru selalu dikejar waktu untuk menyelesaikan tuntutan kurikulum. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran itu yang notabene efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran, kemudian mempunyai relevansi yang baik dengan materi pelajaran. Kemudian yang ketujuh ada prinsip fleksibilitas atau kelenturan media pembelajaran. Jadi, media pembelajaran yang dipilih oleh guru itu untuk kegiatan belajar mengajar di kelas seharusnya memiliki fleksibilitas yang baik. Media pembelajaran itu dikatakan mempunyai fleksibilitas yang baik apabila dapat digunakan dalam berbagai situasi dan kondisi. Dan prinsip yang terakhir yaitu keamanan penggunaan media pembelajaran. Kadangkala ada media pembelajaran yang kalau tidak hati-hati tersebut penggunaannya dapat mengakibatkan kecelakaan atau siswanya terluka. Jadi media pembelajaran yang dipilih itu harus media pembelajaran yang aman bagi mereka, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi. Nah, contoh media pembelajaran yang kurang aman itu seperti yang tajam atau mudah pecah. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai manfaat media pembelajaran matematika. Jadi secara umum manfaat media dalam proses pembelajaran matematika itu adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa. Nah, sehingga pembelajaran itu akan lebih mudah difahami, kemudian efektif dan efisien. Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media yang lebih rinci untuk media pembelajaran matematika dan pelajaran lainnya. Nah, Camp dan Dayton 1985 mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran
yaitu menurut Azhar 2005 halaman 22 sampai 23, di mana yang pertama, penyampaian materi pembelajaran itu dapat diseragamkan. Jadi dengan bantuan media pembelajaran, penafsiran yang berbeda antara guru dapat dihindari dan dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi di antara siswa dimanapun berada. Kemudian, untuk manfaat yang kedua itu, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Nah, media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi. Nah, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup dan tidak monoton. Kemudian yang ketiga itu proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadinya komunikasi dua arah secara aktif, sedangkan tanpa media guru cenderung bisa saja bicara satu arah. Nah, kemudian yang keempat, manfaatnya itu efisiensi dalam waktu dan tenaga. Nah, dengan media, tujuan belajar itu akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Jadi, guru itu tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang. Nah, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa itu akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang selanjutnya itu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Jadi media pembelajaran itu dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh. Bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja, itu siswa kurang memahami pelajaran. Tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri, melalui media pemahaman, siswa akan lebih menjadi baik. Kemudian yang selanjutnya itu, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Jadi media pembelajaran itu dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung pada seorang guru. Nah, jadi perlu kita sadari bahwa belajar di sekolah itu sangat terbatas dan waktunya juga justru banyak waktu di luar sekolah. Kemudian untuk manfaat selanjutnya itu, media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Nah, proses pembelajaran menjadi lebih menarik sehingga itu mendorong siswa untuk mencintai ilmu pengetahuan dan gemar mencari sendiri sumber-sumber lain. Nah, kemudian untuk yang terakhir itu mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Jadi gurunya itu dapat berperan dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, kemudian pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain-lain. Nah, untuk pembahasannya yang terakhir yaitu mengenai contoh media pembelajaran matematika dalam bentuk alat peraga. Nah, jadi media pembelajaran matematika itu sangat banyak. Di antaranya itu ada alat peraga. Seperti contohnya, yang pertama ada media pembelajaran ular tangga untuk sudut istimewa trigonometri. Nah, jadi ular tangga itu menjadi salah satu media yang tepat dan efektif untuk digunakan para siswa. Ular tangga itu merupakan permainan papan dan dadu yang sering dimainkan oleh siswa atau oleh anak-anak maupun orang dewasa. Jadi media ular tangga ini dapat memiliki dua tahap. Pada tahap pertama itu menggunakan papan ular tangga yang bisa dibuat permainan dan 3 dadu. Dadu pertama itu berupa sudut mulai 0, 30, 45, 60, 90, dan 180 derajat. Nah, untuk dadu kedua itu bisa berupa sin, kos, dan tangen. Dan dadu ketiga itu seperti dadu biasa yang terdiri dari titik 1 sampai 6. Nah, pada tahap kedua itu menggunakan papan ular tangga yang telah dimodifikasi, sehingga pada papan tertulis sin, kos, dan tangen, dadu yang akan digunakan ada satu, yaitu dadu sudut 0, 30, 45, 60, 90, dan 180 derajat. Nah, kemudian contoh yang kedua itu ada batang Cuisenaire, dibuat untuk anak-anak dalam belajar matematika menggunakan konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Yang contoh yang ketiga itu ada papan berpaku.
di mana ini sebagai alat bantu pengajaran matematika di sekolah dasar untuk menanamkan konsep atau pengertian geometri seperti pengenalan bangun datar, pengenalan keliling, dan luas bangun datar. Kemudian contoh yang terakhir itu ada sperometer. Nah, sperometer ini merupakan alat bantu untuk menentukan jari-jari bola. Sebelum menutup presentasi kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan apa-apa yang sudah disampaikan pada presentasi hari ini. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan juga efektif. Ada beberapa tinjauan tentang landasan penggunaan media pembelajaran, antara lain landasan filosofis, psikologi, teknologis, dan empiris. Levy dan Lenz mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran, khususnya media visual, yaitu fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Adapun ciri-ciri media pembelajaran tersebut antara lain ciri fiksatif, ciri manipulatif, dan ciri distributif. Dilihat dari sifatnya, media dapat dibagi menjadi media auditif, media visual, dan media audiovisual. Kriteria utama dalam pemilihan media pembelajaran adalah ketepatan tujuan pembelajaran. Artinya, dalam menentukan media yang akan digunakan, pertimbangannya adalah bahwa media tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan. Adapun prinsip yang harus diperhatikan saat guru memilih media untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah prinsip efektivitas dan efisiensi, taraf berpikir siswa, interaktivitas media pembelajaran, ketersediaan media, kemampuan guru menggunakan media pembelajaran, alokasi waktu, fleksibilitas, dan juga keamanan penggunaan media pembelajaran. Untuk manfaat penggunaan media pembelajaran sangat banyak, yaitu penyampaian materi dapat diseragamkan, proses belajar lebih jelas, menarik, dan juga interaktif, mengefisienkan waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa, proses belajar menjadi fleksibel, dan menumbuhkan sikap positif baik bagi siswa maupun gurunya. Pengaplikasian media pembelajaran matematika juga sangat beragam, diantaranya adalah alat peraga 3 dimensi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Presentasi kami mengenai media pembelajaran matematika sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.